Ya, salam semuanya. Kita bertemu dalam konteks Bible reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Yosua pasal 18 ayat 1 sampai ayat 28. Silakan. Yosua pasal 18. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka. Pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz. Itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yarim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya, batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinnom di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke Lebak Hinnom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke Enrogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En-Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adunim, turun ke Batu Bohan dan Bin Ruben. Terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir di Teluk Utara, Laut Asin ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hulga, Bet Hukla, Emek Kesis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Hawaim, Para, Ofra,
Kefar, Haamonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desa. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Musa, Regem, Yirpil, Tarala, Zela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem, di Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Kemarin kita sudah membaca merenungkan bersama bagaimana Yosua membagi daerah wilayah Kanaan kepada suku-suku, dan masih ada 7 suku yang belum mendapat bagian. Di pasal 18 dikatakan, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Nah, pengertian takluk artinya sudah dalam kekuasaannya Yosua, namun secara faktual itu orang-orang atau penduduk itu masih ada di situ, sehingga sebenarnya perlu ada tindakan ekstra untuk menyuruh mereka pergi, atau mungkin dengan peperangan. Di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup kita menemukan di sana bahwa Yosua mendorong mereka untuk segera mengusir ya para penduduk ini yang sudah takluk agar pergi dari negeri itu, sehingga secara empiris itu bisa dikuasai, bahkan kemudian dijadikan tanah pertanian, pemukiman, dan sebagainya. Dan nampaknya karena kemenangan sudah diraih, orang-orang sudah tidak berdaya atau takluk saja kepada bangsa Israel, memberi dampak seperti yang nanti kita temukan di ayat yang ketiga itu. Dari ayat 2 dulu kita perhatikan, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Jadi tanahnya sudah ada, yang Tuhan janjikan sudah ada, dan semua penduduknya sudah takluk, tapi itu belum dibagikan pada mereka oleh karena sikap-sikap yang kita temukan terrefleksi dari ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Nah, ini persoalannya ada di sini. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian itu, negeri-negeri itu sudah takluk kepada Yosua. Penduduk-penduduk itu ada yang masih ada di daerah itu atau di negeri itu, tapi tidak berdaya. Nah, umat Israel ini bermalas-malasan ya. Dikatakan berapa lama kamu bermalas-malas. Kalau kita perhatikan beberapa terjemahan di firman Allah itu dikatakan, kenapa kamu bermalas-malas, harus pergi segera mengusir mereka. Kemudian dari Alkitab yang terbuka dia menggunakan kata berapa lama lagi kamu berlambat-lambat, jadi menunda-nunda, tidak bersegera, tidak antusias untuk mengusir, dan kemudian memiliki secara penuh ya, secara teologis, secara empiris gitu. Jadi kemalasan, penundaan ini menjadi persoalan, dan Yosua sebagai leader ya gemas juga dengan sikap seperti ini, sehingga dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Dan terjemahan bahasa dikenakan ngena-ngena lan ora tumandang, jadi santai-santai, nggak ngapa-ngapain begitu. Jadi santai-santai, tidak berbuat sesuatu. Ini yang menjadi teguran dari Yosua kepada Israel. Jadi berapa lama lagi kamu enak-enak, santai-santai, dan tidak bertindak, tidak bekerja, tidak berbuat sesuatu, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, karena itu dikatakan, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Kemudian nanti Yosua akan mengundi untuk 7 suku ini. Jadi apa yang sudah ada di depan mata sudah diinjak oleh kaki mereka, tapi secara empiris belum menjadi milik kepunyaan suku-suku karena ada sikap-sikap yang tidak tepat, tidak baik, yaitu bermalas-malasan, berlambat-lambat, tidak bersegera untuk berbuat sesuatu, sehingga apa yang dijadikan menjadi milik yang penuh, ya tuntas begitu. Nah, Yosua sebagai leader mengencourage mereka, mendorong mereka, memberikan dorongan dan hal-hal sifatnya teknis sekali. Ajukan 3 orang, suruh mereka ke sana, mencatat
keadaannya, kemudian memberikan laporan lagi, dan Yosua akan membagikan itu kepada 7 suku ini. Dikatakan di ayat yang kelima, setelah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Kemudian ayat 6, kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Jadi ini ya untuk keadilan ya. Nah, bagaimana dengan orang Lewi di ayat yang ke-7, sebab orang Lewi tidak berbagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Jadi ini 7 suku di luar suku Lewi yang harus memeriksa, melihat negeri yang sudah takluk kepada Yosua ini, lalu membagi dalam 7 bagian, dan kemudian Yosua akan mengundinya. Nah, ayat yang ke-8, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Ya, ini itu hal yang baik ya, dikoreksi, didorong, ditegur, mereka berubah, mereka bersegera bertindak ya. Bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan pada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah jelajahi negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembali kepadaku, maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Jadi setiap suku mengajukan 3 orang, di briefing petunjuk teknisnya, mereka diutus untuk mencatat semua kondisi yang ditemui di lapangan, membagi dalam 7 bagian, dan kemudian kembali pada Yosua memberikan laporan, dan eksekusi akan dilakukan oleh Yosua untuk 7 suku ini, wilayah mereka seperti apa. Ayat yang ke-9, orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali pada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Jadi mereka mengerjakan tugasnya dengan baik, memeriksa semua wilayah itu, mencatat keadaannya, membagi dalam 7 bagian, lalu kembali memberi laporan kepada Yosua. Ayat yang ke-10, lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sana Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Dan ini ada hal satu yang menarik, itu kita memperhatikan antara kenyataan di lapangan itu dengan iman yang diwujudkan dalam tindakan untuk memiliki secara penuh. Jadi tidak hanya dilihat ya, tetapi dijelajahi dan kemudian diukur dan sebagainya, lalu menjadi milik untuk diusahakan dalam rangka menghidupi kehidupan mereka sendiri. Jadi antara janji Tuhan yang sudah menjadi kenyataan secara teologis itu sekarang sudah di depan mata, dan respon ketaatan yang konkret demi janji itu menjadi sesuatu yang tergenapi secara pengalaman, itu secara empiris bagi kehidupan bangsa Israel. Dan kita lihat kata kunci yang penting yaitu jangan bermalas-malas, jangan berlambat-lambat, jangan santai-santai, tidak ngapa-ngapain gitu. Harus ada sebuah tindakan, harus ada action agar itu menjadi kenyataan. Ya memang iman satu yang abstrak, bisa diperiksa, bisa dilihat, itu dari tindakan atau ketaatan sebagai wujud praktis, wujud yang konkret dari iman itu, sehingga menjadi kenyataan. Atau kalau kita lihat dari perjanjian baru, ya harus meletakkan setiap harapan itu pada janji-janji Tuhan. Ada iman yang diletakkan, diikatkan, ditautkan ya, pada janji Tuhan, lalu ada sikap iman, tindakan iman, maka akan ada yang namanya buah dari iman. Harus sampai ke sana. Kalau hanya peletakan pada janji Tuhan ya satu hal, diikuti dengan sikap iman yang positif itu, lalu tindakan iman agar menjadi buah iman atau kenyataan iman. Nah, persoalannya adalah seringkali ya ini kemalasan, penundaan, dan ya hanya santai-santai. Nah, kita melihat dari perikop ini, Yosua seorang leader yang sangat mengerti bagaimana janji iman itu, janji itu yang diimani menjadi buah dari iman, dan dia mendorong suku-suku ini untuk bertindak, dan akhirnya 7 suku ini secara real boleh menikmati, mendapat bagian apa yang dijanjikan Tuhan sekarang menjadi kenyataan atau buah dari iman mereka itu. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-28
Ini milik pusakanya Benyamin. Ya, kalau kita lihat di peta tentu ini luasannya luar biasa. Semuanya jelas terukur dan dari satu sudut ke sudut yang lain dipetakan dengan baik, dan ini menjadi milik kepunyaan suku Benyamin. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari pasal 18 ini? Bahwa Allah sedia menggenapi janjinya untuk memiliki tanah Kanaan itu. Yang kedua, ya tentu rajin, bersegera, tidak bermalas-malas dan tidak menunda-nunda mengubah janji itu menjadi kenyataan. Ya. Aplikasi bagi kita, sudahkah saya dan saudara memegang janji-janji Allah dalam hidup kita dalam aspek apa saja? Dan yang kedua, sudahkah saya dan saudara bersikap rajin, bersegera, lalu bertindak dengan iman sehingga janji yang sudah diterima itu menjadi suatu kenyataan. Mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan sungguh-sungguh berpegang pada janji-janji Tuhan, menunjukkan kegairahan, antusiasme kita untuk mewujudkan itu dengan melaksanakan peran kita sebagai orang percaya yang mau bertindak dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan meyakini bahwa ketaatan untuk bertindak akan mengubah janji itu menjadi buah dari iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama responi firman Tuhan. Kita akan pujikan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Yang setia, yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan
masih ada, semua karena janji Tuhan. Biarlah kita mau terus rajin mengerjakan bagian kita, supaya segala pengharapan kita di dalam Yesus terwujud di dalam hidup kita, dan kita terus punya pengharapan, punya optimisme untuk hari-hari ke depan. Mari kita mengucap syukur bersama. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini aku masih ada, kalau hari ini aku masih dipercaya untuk mengerjakan panggilan Tuhan, aku bersyukur karena kebaikan, karena anugerah Tuhan, bukan karena gagah dan kuatku, tapi karena oleh roh-Mu, oleh janji-janji-Mu Tuhan, aku boleh ada sampai hari ini. Aku bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ampuni segala hal yang seringkali membuat kami sungut-sungut, membuat kami tidak sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari ini, kami pagi ini diingatkan oleh janji Tuhan bahwa Allah itu setia, Allah mengerjakannya dengan setia sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami supaya setiap kami rajin untuk terus mengerjakan bagian kami, sehingga iman pengharapan kami terwujud, terlaksana di hari-hari kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.